warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa a'mamana ammatina wa akhwalana wa khalatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina khususan khasah musannif mawdhatul asuriyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar wa usulihim wa furu'ihim wa syuyukhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama meluangkan waktu kita untuk belajar. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis-hadisnya Rasulullah yang terkumpul di dalam sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar, yaitu Mau'izatul Asfuriyah atau masyhur dengan sebutan kitab burung emprit. Jadi di dalam kitab Mau'izatul Asfuriyah ini menuliskan tentang hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disarai dengan hikayat-hikayat para sahabat, para ulama-ulama salafus soleh, para orang-orang terdahulu, para wali-wali Allah, sehingga dengan hikayat-hikayat ini mampu membangunkan hati-hati kita yang sedang kering, yang sedang gersang, sebagaimana ketika seseorang berkumpul dengan orang-orang soleh maupun mendengarkan cerita-cerita orang-orang soleh, ini semakin menambah kuat imannya. Marilah kita mulai ngaji kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama iku an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi
kepada Abdullah dan Umar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabdanya Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berbelas kasih ataupun orang yang senantiasa mempunyai kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama, yarhamuhumur rahman, maka Allah yang maha pengasih akan senantiasa mengasihinya. Irhamu man fil ardi. Kasihilah siapa saja yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu senantiasa akan mengasihi kamu. Al-khabaru bitamamih wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayah. Bacalah sampai akhirnya hadis. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa berkasih sayang kepada siapa saja, bukan hanya kepada sesama manusia saja. Bahkan Rasulullah menganjurkan berkasih sayang kepada kita semua, kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Sehingga dengan perintahnya, kasihilah makhluk-makhluknya Allah yang ada di bumi. Dengan mengasihi makhluk-makhluknya Allah yang ada di bumi, maka makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit ini akan senantiasa mengasihimu. Percaya tidak percaya, ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yaitu hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Kisahnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kana yamsi fi sikakil madinati fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Di dalam kisah ini, suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu ini sedang berjalan-jalan di tengah kota. Di dalam perjalanannya, sahabat Umar ini melihat seorang anak kecil sedang memegang burung emprit ini tadi. Ngerti burung emprit ya? Burung emprit itu burung yang kecil itu. Wa kana yal'abu bihi farahima Umaru dzalikal usfura. Jadi burung emprit ini sama anak kecil ini tadi dibikin mainan. Ya, wajar anak kecil senang mainan burung ini, wajar. Ya, melihat anak kecil bermain dengan burung emprit ini tadi, burung emprit dimainkan oleh anak kecil ini tadi, ada rasa kasihan di dalam diri sahabat Umar radhiyallahu anhu.
Sehingga fashtarahu minas sabiyyi fa'ataqahu. Sehingga oleh sahabat Umar burung ini dibeli kemudian dibebaskan. Jadi ada burung dimainkan oleh anak kecil, oleh sahabat Umar ini burungnya dibeli terus dibebaskan. Padahal kita sering mencari burung, malah burungnya ditembaki, kadang dilem biar bisa ditangkap. Sahabat Umar enggak, karena merasa kasihan burung ini dibikin mainan oleh anak-anak ini tadi, sehingga dibeli terus dibebaskan. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu al-jumhuru fil manami. Sehingga ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu wafat, ada ulama yang besar ini bertemu dengan sahabat Umar di dalam mimpinya. Kemudian ulama ini fas'aluhu an halihi. Ulama-ulama ini bertanya kepada sahabat Umar tentang bagaimana keadaannya di alam kubur. Faqalu ma fa'alallahu bika. Ulama-ulama ini bertanya kepada sahabat Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu, hai Umar? Jadi ini penasaran, karena sahabat Umar ini termasuk sahabat istimewanya Rasulullah. Sahabat yang paling berani, sahabat yang paling keras, sahabat yang bisa dikatakan paling wirai. Juga zuhudnya ini luar biasa. Ketika sahabat Umar menjadi khalifah, ini saking zuhudnya sahabat Umar, saking wirainya sahabat Umar, ketika ada datang keluarganya menemui beliau, ini ditanya keluarganya, kamu datang ke sini kepingin membicarakan masalah rumah atau masalah negara? Kalau membicarakan masalah rumah, ini fasilitas-fasilitas negara ini semuanya tidak digunakan, lampu dimatikan. Jadi tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya. Ini saking zuhudnya, saking wirainya sahabat Umar. Kalau datang, keluarganya datang membicarakan kepentingan negara, ini baru diterima di istana negara, baru diterima di kantornya. Tapi kalau tidak membicarakan negara, tapi membicarakan rumah, ini diajak keluar, tidak mau menggunakan fasilitas negara. Jadi ulama-ulama ini ketika bertemu dengan sahabat Umar di dalam mimpinya, pada penasaran, kira-kira apa yang Allah lakukan kepada sahabat Umar ini. Qala ghafaroli wa tajawaza anni. Kemudian sahabat Umar mengatakan kepada para ulama yang ditemui di dalam mimpinya, Allah telah mengampuniku dan Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku.
Qalu bi ayyi syai'in. Ulama ini penasaran lagi. Mereka bertanya, sebab apa wahai sahabat Umar? Bijudika, au bi adlika, au bi zuhdika. Apa yang menyebabkan Allah memberikan rahmatnya kepadamu? Apa yang menjadikan Allah mengampunimu? Apakah sebab kedermawananmu? Apakah sebab adilmu? Atau sebab zuhudmu? Nah, ini kita penasaran itu. Kalau kita mau ke tempat, ke suatu tempat, sementara kita belum pernah ke tempat itu, kita mau ke tempat pertama kali, ya, pasti penasaran. Tanya-tanya kepada orang yang sudah pernah ke tempat itu. Kira-kira apa yang menjadikan Allah memberikan ampunannya kepadamu? Apakah karena kamu itu dermawan? Apakah karena kamu itu adil? Apakah karena kamu itu zuhud itu tadi? Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani muhibani. Kemudian sahabat Umar ini bercerita. Jadi ketika kalian semua meletakkanku di dalam kubur, kemudian menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku sendirian, maka datanglah kepadaku dua orang malaikat yang sangat menakutkan, sehingga toro akali warta'adat mafasili min haibatihima, sehingga saking takutnya saya, sehingga akal saya ini hilang, badan saya gemetaran. Nah, ini sahabat Umar yang sahabat yang paling tegas saja, yang dikisahkan setan itu tidak berani lewat di tempat bekas lewatnya sahabat Umar. Saking takutnya dengan sahabat Umar, setan itu tidak berani lewat. Nah, ini didatangin malaikat yang menanyai kubur. Oh, ini sampai hilang akalnya, badannya gemetaran, saking takutnya itu tadi. Nah, kita yang belum punya bekal apa-apa ini kira-kira seperti apa? Wa akhadhani wa ajulasani wa arada ayas alani. Nah, begitu kedua malaikat ini datang, mereka memegang saya, terus mendudukkan saya, terus mau menanyai saya. Jadi sahabat Umar ini dipegang oleh malaikat, terus didudukkan. Nah, begitu mau ditanyai, fasami'tu nidaan minal hatif, aturaka abdi wala tukhawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fit dunya farahimtuhu fil uqba. Begitu malaikat ini mau menanyai sahabat Umar, maka sahabat Umar ini mendengar suara tanpa rupa
Yang intinya suara ini tadi mengatakan, tinggalkanlah hambaku itu. Jangan kamu takut-takuti dia. Karena aku telah mengasihi dia. Aku telah memberikan rahmatku kepadanya. Aku telah mengampuni dia. Karena dia telah mengasihi burung emprit di dunia. Farahimtuhu fil uqbah. Sehingga aku mengasihi dia di akhirat. Jadi barokah sahabat Umar mengasihi ataupun kasihan dengan burung emprit yang dibikin mainan oleh anak-anak di tengah kota itu tadi. Di alam kubur, sahabat Umar ini mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya ketika seseorang senantiasa berbelas kasihan kepada orang lain, bahkan dengan sesama makhluknya Allah, ini bisa mendatangkan rahmatnya Allah ketika di alam kubur. Nah, ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan ataupun yang sesuai dengan hadis Rasulullah yang ini. Seperti kisahnya Imam Al-Ghazali ketika beliau mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara beliau memberikan ataupun membebaskan seekor lalat yang mau minum, seekor lalat yang sedang kehausan, terus meminum tintanya Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab. Ada kisah lagi ketika seseorang pelacur yang mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Ini lebih dahsyat lagi. Bagaimana profesi seorang pelacur, profesi yang bisa dikatakan hina. Terus dia memberikan kasih sayang kepada hewan yang menurut kita, menurut kebanyakan kita, ini adalah hewan yang hina, seekor anjing. Tetapi karena kasih sayang ini tadi tulus, kasih sayang ini semata-mata karena memang kasih sayang ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah, maka ini bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di zaman akhir ini ya, kita kadang kalau menengok hadis yang ini masih sangat jauh dari nilai kehambaan kita yang baik. Jauh dari kata baik. Jangankan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seringkali kita dengan sesama saudara kita saja yang seakidah, yang seagama, ini masih seringkali mencaci maki.
terlalu jauh kalau kita mengatakan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Yuk, kita seringkali kadang sama-sama manusianya, agamanya beda, sudah saling membenci. Sama-sama manusianya, agamanya sama, ini juga masih saling membenci. Sama-sama manusia, agamanya sama, kepentingannya beda, sudah saling menyakiti. Bagaimana kita mau menghambakan diri kita kepada Allah dengan hadis ini? Padahal Rasulullah ini adalah makhluk Allah yang paling mulia. Rasulullah sudah memberikan teladan kepada kita semua. Bagaimana kita senantiasa membina hubungan baik dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa membina hubungan baik dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah juga sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana kita membina hubungan baik dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya momen Ramadan kali ini juga dengan keadaan mewabahnya virus corona ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran kita semua. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita hebat-hebatkan di dalam diri kita. Pada hakikatnya kita semua itu hanyalah seorang makhluk Allah yang sangat lemah. Bagaimana tidak? Kita dibuat ketakutan, dibuat kalang kabut oleh sebuah makhluknya Allah yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Apa yang perlu kita banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan? Makanya momen Ramadan kali ini sungguh momen Ramadan yang sangat menyentuh. Juga seharusnya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa berkasih sayang kepada siapapun tanpa memandang status sosial, tanpa memandang ras, suku, ataupun agama. Insya Allah, ketika seseorang senantiasa mampu membina kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, kepada hamba-hamba yang lain, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Bukan hanya kasih sayang di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah kasih sayang Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.